Nah, kalau tadi kan kita udah membahas nih lebih ke peran orang tua kayak gimana ya, tapi kita sebagai praktisi kan, apalagi mungkin orang tua yang membawa anaknya nih ke terapi gitu, pasti kan ada turut andilnya nih gitu dari terapisnya gitu. Kalau dari kakak sendiri sebagai terapis atau praktisi gitu, bagaimana sih kakak menciptakan kolaborasi antara kakak sebagai terapis dan orang tua dalam mendukung kemandirian anak? Oke, kalau dari kolaborasi itu sebetulnya hal yang sangat penting gitu. Jadi khususnya untuk orang tua yang udah datang ke klinik, tidak sepenuhnya terapis itu bisa menyembuhkan klien tersebut. Karena yang tadi aku sebutin mungkin udah kita bahas juga, peran terapis itu cuma 20% sebetulnya. Sisanya itu adalah peran orang tua. Tapi kalau untuk anak-anak yang udah sekolah mungkin peran terapisnya 10%, peran di sekolahnya karena lebih lama itu 20%, dan sisanya itu peran orang tua. Jadi kolaborasi itu amat sangat penting. Jadi kita harus yang tadi ya, untuk meningkatkan kolaborasinya itu adalah kita sebagai orang tua harus menerima dulu kondisi anak. Akhirnya saat orang tua itu sudah mulai menerima, orang tua itu akan berusaha untuk mengusahakan untuk menanyakan kepada terapis, apa ya Miss yang bisa aku kerjain di rumah, dan begitu pun terapis. Jadi terapis itu seharusnya terbuka sama orang tua tentang perkembangan anak tersebut. Jadi setelah sesi kita jelasin aktivitas apa aja ya yang udah kita lakuin di dalam, tujuannya apa, dan jangan lupa sebetulnya dikasih home program. Betul. Untuk anak-anak tersebut, dan home programnya itu harus dijalankan oleh orang tua. Tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau kita bisa kolaborasi juga sama gurunya, khususnya untuk anak-anak yang sekolah ya. Jadi kita kasih report lah, setidaknya ada report dari klinik yang kita berikan ke guru di sekolah, penjelasan tentang terapinya apa aja, tujuannya untuk apa, dan kalau bisa diberikan juga program. Dan saran-saran untuk di sekolah itu anak itu harus melakukan apa. Dan tapi challenge-nya itu di sini adalah kadang dari pihak yang pertama, itu yang paling sering aku temuin itu adalah pihak orang tua yang nggak ngejalanin home program. Betul. Ya, Betul. itu banyak ya. Dan banyak. Soalnya kayak udah Miss udah dilakuin gitu, tapi nanti dikasih PR lagi yang gimana Ma gitu. Oh belum Miss ya gitu. Jadi kadang on off sih. Oke, dilakuin nih awal-awal doang pas anak yang pertama kali terapi. Terus habis itu kesananya udah enggak gitu. Jadinya malah bergantung ke terapis gitu. Nah, lanjut Kak. iya, memang itu yang paling challenge pertama ya. Tapi balik lagi untuk sebagai terapis itu sebenarnya perannya ya cuma separuhnya, sedikit banget Iya. perannya, karena cuma 1 jam sesi gitu kan, dan sisanya di orang tua. Ada pengalaman aku sendiri, jadi ada mamahnya yang sangat amat kooperatif yang mau melakukan semua home program yang kita berikan. Perkembangan anaknya itu sangat amat pesat gitu. Itu jauh sekali, padahal mereka terapi di saat yang bersamaan mulainya. Tapi ada juga orang tua yang cenderung tidak melakukan home program, perkembangannya itu ada perkembangan tapi jauh lebih lambat gitu. Jadi kalau mau parents mau perkembangan anaknya itu jauh lebih pesat, jauh lebih cepat, itu dilakukan home programnya di rumah gitu. Nah, yang kedua, tadi kan aku baru yang pertama ya. Baru yang pertama. Nah, yang kedua itu challenge-nya adalah sekolah itu jarang mau juga dimasukkan program tertentu yang mungkin udah didesain sama kita, sama klinik, sama psikolog, sama terapis gitu. Itu masih banyak sekolah yang belum mau memasukkan hal tersebut di kurikulumnya mereka dengan alasan akan mengganggu. Tapi sebetulnya kolaborasi yang kuat itu amat sangat dibutuhkan, khususnya untuk anak-anak yang punya diagnosa tertentu gitu. Oke, berarti udah 2 faktor aja nih Kak. Oke, nah, betul parents. Jadi kalau misalkan parents bertanya-tanya kenapa ya anaknya kok lambat. Nah, tapi kan ada juga yang emang dari faktor anaknya nggak sih Kak? Kalau misalkan kan kita udah jor-joran ngasih, terus mungkin parents juga udah secara home programnya udah oke gitu. Tapi kalau misalkan dari anaknya gitu, anaknya memang mungkin lambat untuk menerima kayak gitu, itu gimana kalau misalnya dari anaknya sendiri? Kalau dari anaknya mungkin ada ya, tapi kalau anak-anak yang punya diagnosa tertentu dan kondisi tertentu, kognitif biasanya masalah kognitif. Betul. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, untuk anak-anak yang nggak punya masalah kognitif,
itu sebetulnya jarang ya. Anak, kalau misalnya orang tuanya sudah membantu, terus terapisnya juga sudah membantu dan sudah bekerja sama, itu jarang ada perkembangan yang stagnan gitu. Kalau misalnya ada, mungkin bisa direview lagi, kita lihat lagi apakah treatmentnya tepat, apakah yang dilakukan sudah tepat atau belum gitu. Tapi kalau anak-anak yang punya masalah kognitif, entah itu IQ-nya di bawah rata-rata atau ada masalah-masalah lain, itu mungkin bisa jadi itu terjadi gitu, karena memang mereka punya kondisi tertentu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan di tengah-tengah dalam prosesnya kok kayak lambat gitu ya gitu. Nah, mungkin boleh kali ya Kak, parents tuh ngecek IQ tuh boleh gak sih Kak? Maksudnya ketika dalam proses itu dia mencurigai kok lama ya perkembangannya kayak gitu. Ya, itu boleh banget. Bahkan kalau misalnya biasanya perkembangan anak setelah terapi itu ada di 3 bulan pertama. Itu akan terlihat setiap 3 bulan sih sebetulnya. Dari 3 bulan itu kita bisa review, kita bisa evaluasi. Kalau misalnya memang parents ngerasa, di rumah udah dilakuin kok, terus di sekolah juga udah dibantu kok, di terapi juga udah bagus gitu kan, maksudnya udah datang konsisten gitu. Tapi kok anaknya stagnan aja ya, nggak ada perkembangan, itu boleh banget buat dicek IQ-nya ke psikolog, nanti dikonsulin kira-kira apakah ada masalah kognitif di anak tersebut atau tidak. Kalau misalnya ada, ya mungkin ya itu nanti akan ada program lain lagi yang akan ditentukan gitu. Soalnya itu juga membantu ya, treatment apa sih yang harus diberi gitu. Takutnya kita udah ngasih treatment sebagaimana rupa gitu, ternyata emang belum sampai nih gitu. Dan mungkin dia punya cara lain, mungkin dia lebih ini secara visual gitu. Jadi kita juga tahu nih treatment apa sih yang baik atau benar dan tepat gitu buat anaknya kayak gitu. Nah, itu ya parents, jadi untuk mencapai nih kemampuan atau fase dari kemandirian anak itu memang harus dilihat dulu nih dari yang tadi segitiga gitu ya, yang tadi pyramid of learning gitu, muncul lagi gitu. Jadi untuk mencapai sampai ke titik yang paling atas itu atau kemandirian itu harus dilihat dulu nih di komponen yang bawahnya gitu, apakah secara sensorinya itu sudah oke dan bisa melaju ke tahap selanjutnya seperti itu. Dan itu mungkin menjawab pertanyaan parents yang kenapa sih menggunakan approach dari sensori integrasi seperti itu. Dan tidak lupa juga peran orang tua ya, yang tadi itu acceptance, menerima juga dengan kondisi anaknya gitu. Dan harus ada kolaborasi nih antara parents dan terapisnya gitu, terlebih mungkin untuk anak-anak yang dengan diagnosis dan ikut juga terapi ya gitu ya Kak gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, untuk pesan apa sih apa yang disampaikan oleh Kakak kepada parents gitu untuk mendampingi anak-anak yang sekarang memasuki fase kemandirian gitu, terlebih mungkin untuk parents yang punya anak dengan diagnosis. Ya sebetulnya kurang lebihnya udah disampaikan oleh Miss Lia, tapi yang paling penting itu adalah memberikan kepercayaan sih untuk anak untuk melakukan aktivitas kemandirian. Karena yang aku lihat khususnya di Indonesia sendiri itu cenderung anak-anaknya itu dibantu, bahkan ada yang beberapa pakai suster, pakai mbak gitu. Jadi semua barang-barangnya dibawain, akhirnya dia makan juga disuapin, terus juga berpakaian dipakaikan. Sebetulnya itu jatuhnya akan memiliki pengaruh yang melambatkan perkembangannya mereka gitu. Jadi memang kita harus lebih aware lagi. Anak-anak yang jauh lebih mandiri, perkembangan motoriknya juga, karena kan dia melakukan gerakan itu sendiri. Akhirnya perkembangan motoriknya itu juga jauh lebih terstimulasi. Dan itu juga sensoriknya gitu. Jadi makanya itu penting banget untuk diberikan kepercayaan untuk anak melakukan aktivitas kemandiriannya sendiri gitu. Dan khususnya untuk anak-anak yang sudah di atas usia 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya sudah 2 tahun, mulailah diajak untuk melakukan aktivitas kemandirian sendiri dengan cara mungkin biasanya yang paling gampang aja itu adalah makan sendiri. Gitu. Oke, nah itu ya parents, jadi harus percaya sama kondisi anaknya gitu, percaya bahwa anak tuh bisa kok gitu, dan tidak banyak difasilitasin kecuali memang usianya masih kecil ya, difasilitasin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi notes udah di atas 2 tahun gitu, nah itu sudah sedini mungkin harus diajarkan yang namanya kemandirian. Nah itu parents, insight tentang gimana sih cara kita nih mengajarkan anak yang sudah masuk pada fase kemandirian kayak gitu. Dan semoga terbantu ya dan terjawab juga untuk pertanyaan-pertanyaan parents nih soal kemandirian anak yang sudah disampaikan oleh tadi Kak Zulfa.
Oke, nah kalau misalnya Vera suka dengan podcast ini, jangan lupa like dan subscribe akun YouTube Tera Petik dan see you di episode selanjutnya. Bye-bye!